Sidang Masyarakat Natal yang terkasih, selamat malam. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Karena itu kepada para pelayan mulai dari singer, song leader, dan pemain musik untuk mengambil tempat. Kristus Raja kemuliaan yang sudah menjadi juru selamat menebus kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, semua saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan.
bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Hari ini di tempat ini, kami memperingati kelahiran-Mu. Satu bukti bahwa Engkau sangat mencintai kami. Dan izinkan firman-Mu ketika diberitakan. Firman itu menyentuh hati kami. Firman itu mengubah kami. Tuntunan Roh Kudus-lah yang mampu membuat kami tunduk dan rendah hati dengan kebenaran-Mu, supaya ketika nanti kami pulang dan menjalani hari-hari hidup kami menjadi berkat dan menjadi teladan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Amin. Shalom. Kurang semangat ya, karena mungkin saya bukan artis. Shalom. Gitu dong. Apa kabar? Sehat? Damai? Kalau damai, beri dulu salam kiri kananmu. Minimal 5 orang, katakan damai sejahtera. Kalau ada musuhmu di belakangmu, salam dia. Katakan berdamai kita malam ini. Terima kasih untuk panitia yang mempercayakan saya hari ini menyampaikan firman Tuhan. Ini mungkin kali ketiga saya berkhotbah ada artisnya. Dan memang kurang pamorku dibandingkan artis. Tapi saya mau malam ini, Anda yang datang hari ini, kalau tujuan awalmu melihat artis, pulanglah melihat artis dan melihat Tuhan. Tepuk tangannya untuk Tuhan. Kalau tujuanmu malam ini datang hanya mau merayakan Natal, tapi pulanglah nanti dari tempat ini, hidupmu adalah Natal. Amin. Amin. Hari ini saya tidak khotbah panjang supaya kita pulang cepat. Mari kita buka sesuai tema. Tema ini sangat menjawab kebutuhan kita, bukan hanya menurutku Indonesia, tapi juga berbicara tentang dunia, bahwa dunia butuh damai sejahtera. Dunia butuh kemuliaan Tuhan. Dunia butuh Yesus. Amin saudara ya. Dunia butuh Yesus. Hari ini saya tidak berbicara atas nama agama, tapi hari ini saya akan berbicara bahwa seisi dunia butuh juru selamat, dan dialah Yesus Kristus. Sehingga kita tidak berbicara agama, kita tidak berbicara tentang denominasi gereja, kita tidak berbicara gelar, tapi kita berbicara siapa yang kita sembah. Itulah Yesus Kristus. Mari buka Alkitabnya, yang membawa Alkitab, yang membawa kitab suci, handphone suci, tapi tidak ada pacar suci, apalagi selingkuh suci. Jangan disucikan yang gak penting disucikan. Setuju? Yang merasa tim sukses di sini, jadilah tim sukses suci. Oke ya, beda partai, beda politik, beda dukungan, damai sejahtera harus ada. Mari buka Alkitabnya ya. Saya akan membaca ayat 14, mulai ayat 11. Ayat 11 saya minta semua kita baca. Itulah awal mula, maka muncul ayat 14. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mari. Hari ini, Lukas 2 ayat 11. 1, 2, 3 kencang suaranya. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini siapa yang membutuhkan Yesus? Orang berdosa. Siapa yang membutuhkan Yesus? Bukan
bukan gereja Toraja. Siapa yang membutuhkan Yesus? Bukan DKST. Siapa yang membutuhkan Yesus? Bukan POG. Siapa yang membutuhkan Yesus? Bukan Katolik. Siapa yang membutuhkan Yesus? Orang berdosa. Berarti kalau berbicara orang berdosa, semua agama butuh Yesus. Makanya kekristenan tidak berbicara agama. Kalau Anda bangga jadi orang Kristen, maaf, engkau tidak akan bertumbuh. Kalau Anda hanya bangga jadi majelis gereja, sorry kalau saya katakan, Anda hanya majelis tapi tidak bertumbuh. Kalau Anda dan saya pendeta, tapi hanya bangga jadi pendeta, saya katakan, gelar pendeta hanya profesi, tapi tidak ada pertumbuhan. Berarti hari ini, kalau Kristen bukan agama, berarti apa? Kristen itu adalah hidup. Saya ulangi, Kristen adalah hidup. Berarti kalau dia hidup, dia menyatu dengan saya. Saya bernapas Kristen. Saya bergerak, saya Kristen. Saya bekerja Kristen. Walaupun nakes butuh libur 2 hari sesuai permintaan, dan ternyata permintaan Anda ditolak mentah-mentah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya mau katakan engkau harus tetap jadi orang Kristen. Amin. Kristen itu hidup, maka kita tidak berbicara agama. Sehingga hari ini saya katakan, tidak usah bela agamamu, tidak usah bela Tuhanmu, tidak usah marah kalau gerejamu dihina, tidak usah marah kalau agamamu dicaci maki. Karena apa? Kita tidak membela agama, karena Kristen itu adalah hidup kita. Amin. Jadi jangan kita marah kalau kita dikatakan gerejamu jelek. Gak usah marah kalau gerejamu dikatakan kecil. Gak usah marah kalau dibilang anggota jemaatmu tidak ada gunanya. Tidak usah malu kalau anggota jemaatmu miskin semua. Tidak usah malu kalau gedung gerejamu udah rewet, udah miring setengah. Tapi karena apa? Tujuan kita datang ke dunia ini untuk menghidupi Yesus, supaya Yesus dilihat semua orang. Makanya hari ini telah lahir bagimu. Siapa itu? Yesus. Dia tidak berbicara kemarin, dia tidak berbicara besok, dia berbicara hari ini. Berarti kalau besok Yesus ada di situ. Kalau dia berbicara tahun depan, Yesus ada di situ. Apa yang saya mau katakan hari ini? Berarti hari-hari hidup kita ada kemuliaan Tuhan. Hari ini berarti Tuhan berbicara hari ini. Berarti kalau belum terjadi, tidak usah terlalu ditakutkan. Setuju Bapak Ibu? Orang Kristen kalau terlalu khawatir, engkau belum menghidupi agamamu. Saya konselor anak dan remaja. Tapi lewat anak dan remaja saya tangkap mamanya dan bapaknya. Karena anak yang bermasalah pasti bapak mamanya bermasalah. Pasti ada masalah di keluarga. Saudara tahu, tahun 2023 ini dan sebelum itu masa Covid, Indonesia sibuk membahas tentang mental health, kesehatan mental, dan banyak juga orang Kristen mentalnya terganggu. Makanya coba lihat kiri kanannya, kalau dia tidak senyum berarti mentalnya sedang terganggu. Coba lihat. Coba lihat kiri kanannya, kalau dia tidak tersenyum, ada gangguan itu. Tapi ada juga gangguan kalau dia senyum sendiri, tidak ada yang lucu. Itu lebih terganggu mentalnya. Saudara, apa yang saya katakan? Ada banyak orang Kristen, hari-harinya penuh dengan kekhawatiran. Hari-hari hidupnya penuh dengan kecemasan. Hari-hari hidupnya penuh dengan kepanikan. Hari-hari hidupnya penuh dengan keputusasaan. Dia lupa bahwa setiap hari di tempat yang tinggi, tapi di tempat yang maha tinggi. Berarti apa? Kemuliaan Allah itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa terukur. Kemuliaan Allah itu tidak bisa terselami oleh akal pikiran kita. Maka kalau Anda dan saya mencoba mereka-reka Tuhan, tak akan mampu. Kalau Anda dan saya mencoba mencari tahu tentang Tuhan, tak akan mampu karena dia di tempat yang maha tinggi. Berarti yang teramat sulit bagi kita, itu tidak sulit bagi dia.
Karena dia di tempat yang maha tinggi. Kalau kemuliaan Allah dibagi di tempat tinggi, itu dalam bahasa Yunaninya dipakai doxa. Kalau Bapak Ibu tahu di gereja lagu doxologi, kalau Bapak Ibu tetap bilang soli deo gloria, segala kemuliaan bagi dia. Doxa itu adalah ungkapan terhormat, bahasa ungkapan perasaan. Berarti kalau berkata kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, itu artinya doxa itu bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Kemuliaan bukan milik kita karena jabatan, kemuliaan itu bukan milik kita karena status, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Berarti orang yang selalu haus pujian, orang yang selalu cari muka, ini bukan orang yang dalam kemuliaan Tuhan. Tolong Bapak Ibu yang suka cari muka, ingat muka kita di depan. Saya kasih tahu memang belum tindak. Tidak usah cari muka. Muka udah jelas alamatnya di depan. Raba hidung yang tese itu, disitulah posisinya. Tidak usah cari muka. Kalau ada orang kaya senyumnya enak sekali. Kalau muncul kepala dinas ke kantor, dibersihkan setengah mati. Besoknya berantakan lagi. Cari muka. Hei Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minta maaf kalau ada berbeda dengan kita, nggak apa-apa, besok subuh pulang di saya. Saya mau kasih tahu hari ini, Bapak Ibu, orang yang suka cari muka itu mentalnya tidak sehat. Ingat Bapak Ibu, jabatan kita paling lama 5 tahun. Paling lama sekali 2 periode 10 tahun. Sesudah itu gak ada artinya kita. Kekayaan kita sebentar. Nanti saya bahas tentang damai sejahtera. Kemuliaan itu miliknya Tuhan. Kita boleh duduk di depan itu hanya sebentar kok. Duduk di kursi jabatan hanya hitungan hari, hitungan tahun. Sesudah itu tidak ada. Kalau kita hari-hari hidup kita selalu mau dihargai, menuntut untuk didengar, menuntut untuk dipuji, selalu mau di depan, selalu mau nomor 1, bertobat malam ini. Kalau hari-hari hidup kita selalu merasa kecewa kalau nggak dihargai, bertobat malam ini. Karena apa? Kemuliaan bagi Tuhan. Maka muncullah istilahnya Yohanes, biarlah dia semakin besar, tapi aku semakin kecil. Amin. Ayolah Bapak Ibu, hidupi Yesus itu. Yesus sampai kiamat dunia tetap Allah. Tapi kealahannya tidak berubah sekalipun dia dicaci maki orang. Kealahan Yesus tidak berubah sekalipun dia disalibkan. Saya mau katakan hari ini, kalau kita mahal, ditaruh jadi rongsokan pun tetap mahal. Setuju katakan amin. Relasi dengan Tuhan tidak dikalahkan oleh apapun. Tapi yang menarik di sini, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang menyenangkan, yang berkenan. Saya coba baca bahasa Indonesia sehari-hari, agak berbeda dengan terjemahan yang lain. Dua di sini, di antara manusia yang menyenangkan Tuhan. Wow. Jadi di antara manusia yang menyenangkan Tuhan. Berarti gini, damai sejahtera itu hanya ada bagi orang yang menyenangkan Tuhan. Contoh, ini yang sering kita buat penipuan di gereja. Shalom, shalom. Padahal baku musuh itu. Ada sukacita, haleluya. Padahal mukanya melihat ke kanan, yang ngomong di depan. Shalom yang kita beritakan di gereja, shalom yang kita ucapkan di setiap pertemuan, shalom yang kita ungkapkan ke orang lain, itu harus diyakini dan dipastikan. Aku ngomong shalom karena aku udah beres dengan Tuhan. Jadi sorry, terlalu banyak kita berbohong di gereja. Ngomong shalom tapi selingkuh. Enggak shalom, politik mencekam. Suasana pilihan-pilihan mencekam. Jangan hanya karena pilihan kita baku bombing. Jangan hanya karena beda organisasi, beda partai kita musuhan. Jangan hanya karena uang telancar kita tidak damai.
Jangan hanya karena pasang baliho kita baku tusuk. Jangan hanya karena jabatan kita musuhan. Jangan hanya karena Anda terlambat dipilih, Anda tidak damai. Tidak selalu mudah yang saya lalui, tapi yang saya tahu setiap langkah saya Tuhan bersama dengan saya, saudara. Dan saya percaya Tuhan yang sama hari ini ada di tengah-tengah kita. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sama-sama tinggikan Tuhan. Dia Tuhan yang sudah lahir buat setiap kita. Dia berikan nyawanya karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja Damai, Raja Damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama yang bisa naikkan pujian, dikatakan seorang anak lahir, seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan, lambang di atas
kami percaya. Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih Sekali lagi, lebih keras. Ku mau selalu bersyukur. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur. Karena kami percaya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Namun kasih setia-Mu takkan sekali-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Semakin lalu padamu, takkan pernah. Katakan sama-sama, hatiku percaya, malah bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu abadi. Katakan kasih setia-Mu abadi. Kasih setia-Mu abadi dariku. Sekali lagi berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan malam hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan. Terima kasih kesempatannya bisa melayani Tuhan. Setiap panitia boleh dikasih tepuk tangannya untuk panitia yang sudah bekerja keras, pemain musik, singer, WL yang sudah melayani Tuhan, setiap jemaat Tuhan, dan juga nggak lupa tamborin, penari yang semua hari ini berdiri dari pagi, dari tadi siang ya. Mereka kehujanan, tapi hari ini mereka melayani dengan luar biasa. Tepuk tangan buat mereka juga. Kepada Tuhan, imani berkat Tuhan ada di atas kepalamu dan dalam keluargamu. Imani setiap masalahmu ada selalu jalan keluar, dan imani masalahmu pasti selesai. Imani anak-anakmu dan keluargamu ada dalam penyertaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal dan menyambut tahun 2024. Tuhan memberkati.